Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, untuk pagi hari ini kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari apa itu adab bersosial media dalam pandangan Islam. Dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur daripada pembelajaran pada hari ini. Apa saja yang kita pelajari, apa saja yang kita ketahui. Yaitu yang pertama, makna daripada media sosial. Yang kedua adalah jenis-jenis media sosial. Yang ketiga, macam-macam sosial media. Yang keempat, dampak negatif dan dampak positif media sosial. Dan yang kelima, yang terakhir, adab daripada penggunaan media sosial sesuai dengan pandangan Islam dan juga bagaimana tata cara penggunaan daripada media sosial yang baik dan benar. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi apa itu adab daripada penggunaan media sosial menurut pandangan Islam, kita mengetahui terlebih dahulu apa itu media sosial. Media memiliki arti yaitu alat atau sarana komunikasi, sedangkan sosial yaitu berhubungan dengan masyarakat atau khalayak ramai. Nah, definisi daripada media sosial sendiri adalah media yang digunakan atau sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi antara satu dengan lainnya dengan cara menciptakan serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Adapun jenis-jenis media sosial, yang pertama, collaborative project. Kolaborasi proyek ini merupakan suatu media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses oleh khalayak secara global atau oleh hampir semua orang. Yang kedua, blog. Blog sendiri ialah sebuah website yang menyampaikan mengenai penulis atau kelompok penulis, baik itu sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari yang bertujuan untuk menarik orang lain untuk melihat apa yang ia tulis tersebut. Yang ketiga, konten komunitas bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang, baik itu secara jarak jauh maupun dekat, yang dimana dalam konten komunitas ini penggunanya dapat berbagi foto, video dengan orang yang dituju. Yang keempat, social networking sites. Contohnya seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Yang kelima, virtual games world, di mana di sini adanya replikasi lingkungan 3 dimensi. User atau pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan dan dapat berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya permainan daring atau game online. Yang kelima, virtual social worlds, yaitu merupakan aplikasi yang mensimulasikan kehidupan nyata melalui internet. Selanjutnya, kita akan mengetahui dampak penggunaan daripada media sosial, yaitu ada dua, dampak positif dan juga dampak negatif. Apa saja dampak positifnya? Yaitu yang pertama, bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan dan pemberitahuan informasi secara up-to-date atau terbaru. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Keterampilan dan sosial bisa dikembangkan melalui media sosial yang ada. Yang ketiga, memanfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing.
Yang keempat, dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Yang kelima, memperluas jaringan pertemanan. Anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Yang keenam, sebagai media pertukaran data. Yang ketujuh, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam perdagangan. Dan yang kedelapan, kemudahan mendapat informasi atau data sesuai fakta dan realita. Yang selanjutnya itu dampak negatif penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu kecanduan, artinya adalah di mana anak-anak zaman sekarang jika menggunakan media sosial terlalu lama itu akan mengakibatkan kecanduan. Yang kedua adalah berkurangnya perhatian terhadap keluarga, artinya adalah mereka yang sibuk dengan media sosial akan mengabaikan orang-orang di sekitar mereka, yang mengakibatkan tergantikannya kehidupan sosial. Yang keempat, tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Yang kelima, membuat prestasi pelajar semakin menurun karena adanya media sosial. Mereka terlalu fokus dengan yang mereka terlalu fokus dengan media sosial mereka sehingga mereka melupakan prioritas utama mereka, yaitu menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Yang selanjutnya, kejahatan dunia maya atau cybercrime. Situs jejaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Banyak tersebar situs pornografi, penipuan, dan perjudian online. Selanjutnya yaitu adab media sosial dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu tabayun, cek dan recheck. Artinya sebelum kita menerima informasi, kita mengecek terlebih dahulu apakah informasi yang kita terima itu adalah benar adanya atau hanya berita hoax atau berita bohong. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Yang ketiga, haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Yang keempat, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Yang keenam, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain, apalagi bullying yang sering terjadi, kerap terjadi di media sosial, itu menyebabkan mental seseorang terganggu. Jadi kita harus menjaga perasaan orang lain. Yang ketujuh, tidak menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu. Adapun adab atau tata cara penggunaan media sosial secara bijak, yaitu membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Para siswa atau pelajar bisa memanfaatkan aplikasi yang ada di media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau tambahan materi untuk pembelajaran mereka. Yang kedua, berbagi informasi penting, misalnya dengan memposting link, membuat status atau notes yang berisi tentang suatu informasi yang berguna. Yang ketiga, menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas note. Yang keempat, memanfaatkan aplikasi yang ada untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang kelima, implementasikan sosial media dengan baik dan benar. Gunakan peluang yang ada. Di sini adalah memanfaatkan dengan sebaik mungkin apa yang sudah ada dan menciptakan kreasi-kreasi baru yang inovatif untuk itu tadi. Yang keenam, sebagai sarana yang positif. Kesimpulannya pada hari ini, pada materi yang kita pelajari hari ini adalah gunakanlah media sosial dengan bijak, karena apa yang kalian share akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dapat informasi yang belum jelas kebenarannya, bertabayunlah dan jangan ikut-ikutan untuk
menyebarkan berita hoaks atau berita palsu yang belum tentu kebenarannya. Berpikirlah sebelum posting dan bagikan hal positif juga bermanfaat di dalam bersosial media. Sekian pertemuan kali ini. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.